Siapakah yang lebih beruntung di usia tuanya nanti? Andai kata Ruben dan Sarwenda ini bercerai, apakah Ruben lebih beruntung ataukah Sarwenda yang lebih beruntung? Mari kita cek melalui angka kelahirannya. Dulu sudah saya prediksi ya, dari angka kelahiran ini sudah saya analisa, maksudnya baik dari Sarwenda maupun dari Ruben. Kalau Sarwenda ini yang perlu diwaspadai adalah kesehatannya, ada potensi bisa masuk ke meja operasi, atau juga ada kaitannya dengan benda tajam pokoknya ya. Jadi Sarwenda mesti hati-hati dalam beraktivitas, juga dalam kesehatannya, karena di sini angka satu-satunya sangat berderet kayak sepur untuk Sarwenda ini. Kemudian di Sarwenda hari tuanya ini ada angka 123 teman-teman. 123 ini adalah angka keberuntungan di dalam hidupnya Sarwenda. Sekalipun di Sarwenda ini ada potensi dia ditikung dalam berbisnis, tapi nanti di hari tuanya ada keberuntungan yang menghinggapinya. Nah, keberuntungan ini bisa dia lebih dekat dengan anak-anak, atau ada hal yang lainnya yang membuat dia akan lebih beruntung. Hanya saja di Sarwenda ini yaitu tadi kesehatan yang perlu diwaspadai, juga masalah bisnisnya jangan mudah percaya dengan orang lain. Sebenarnya Sarwenda ini nggak mudah percaya orangnya karena di angka root 1. Angka root 1 itu mandiri, memiliki jiwa semangat, keingintahuannya luar biasa, bekerja keras juga. Namun angka 1 ini walaupun memiliki teman banyak, tapi seringkali merasa kesepian hidupnya dan tidak gampang cocok dengan orang lain. Nah, makanya kalau kita lihat saat ini Sarwenda kan sebagai istrinya Ruben untuk saat ini tentunya memiliki peluang untuk misalnya membuat geng sosialita dan lain sebagainya, berkumpul dengan mereka dan lain sebagainya. Tapi Sarwenda kan tidak, karena Sarwenda memiliki dunianya sendiri, yaitu dia tidak suka untuk kumpul-kumpul seperti itu. Dia menyukai ketenangan, dan walaupun memiliki banyak teman tapi seringkali merasa kesepian. Ini untuk Sarwenda ya. Kemudian Sarwenda juga cocok di dunia marketing. Makanya sangat-sangat saya support sekali ketika Sarwenda terjun di TikTok untuk menawarkan dagangan-dagangan. Itu sangat bisa membantu di perekonomian nanti. Kemudian untuk Ruben, nah Ruben ini juga memiliki angka keberuntungan. Angka keberuntungan Ruben ini di usia remaja, di usia sekitar 20 tahun ke atas ya. Sampai sekarang tentunya ada keberuntungan. Hanya saja di angkanya Ruben ini gampang sekali berpikir pendek. Gampang kayak apa ya, kayak kurang pertimbangan dalam menentukan sebuah keputusan. Nah, dia seringkali merasa tertekan kemudian mengambil sebuah keputusan yang tanpa pikir panjang, yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Ini untuk Ruben. Kemudian Ruben juga ada sakleknya dan ada angka 843 set di hari-hari tuanya, di usia bisa 40 ke atas ini ya, usia 40 ke atas, 45 ke atas sampai hari tuanya ini ada angka 84 3 set. Angka 84 ini adalah angka yang sangat nggak disukai, maksudnya angka yang nggak disukai oleh para penganalisa, karena angka 84 ini adanya potensi bermasalah dengan orang-orang di sekitarnya. 84 ini juga ada kaitannya di mana Ruben memiliki musuh yang pada akhirnya mengirim magic kepada dia. Ya, hari tuanya Ruben masih kaya, masih banyak uang, cuman dia masih harus bekerja keras. Dibanding dengan Sarwenda di hari tuanya, Ruben masih harus bekerja, sedangkan Sarwenda ada keberuntungan. Cuman ini keberuntungan seperti apakah kita kurang tahu ya untuk Sarwenda, karena di sini kan masih seperti apa ya, poin-poinnya saja. Jadi ada keberuntungan di hari tuanya Sarwenda, mungkin dia lebih dekat dengan anaknya, dia lebih bahagia dan lain sebagainya.
Itu yang dirasakan Sarwenda di hari tuanya. Sedangkan Ruben di hari tuanya memang masih bergelimang harta, cuman di sini juga harus bekerja, harus menjadi presenter, tetap menjadi presenter atau berjualan di online seperti itu untuk Ruben. Ya, hari tua yang seperti apakah yang terjadi pada Ruben dan Sarwenda ini kalau menurut kartu tarot? Ini tadi kan dari angka kelahiran, kalau dari tarotnya hasilnya seperti apa di hari tuanya Sarwenda dengan Ruben. Hari tua Sarwenda ya. Hari tua Sarwenda. Saya ambil 5 kartu langsung. Ada 7 cangkir. Perencanaan. Ini simbolnya 7 cangkir, terus perencanaan juga ada simbol 7. 7 itu pertolongan. 7 itu adalah penggemar atau pengikut. Kemudian keberuntungan Sarwenda di hari tua ada 3 koin, bekerja sama dalam pekerjaan. Ada simbol koin 1 yang artinya memulai sebuah usaha baru terkait dengan uang. Atau bisa pindah rumah seperti itu, karena di sini angka 1 gambarnya istana ya. 1 kartu lagi untuk Wenda. Ada 2 tongkat, adanya sebuah kerjasama yang terkait kerjaan tentunya ya. Dari hari tuanya Sarwenda ada 7 cangkir, di mana Sarwenda memiliki pengharapan tentunya. Pengharapan kalau hari tua saya nanti, saya ingin memiliki planning seperti ini. Jadi jauh-jauh hari Sarwenda ini sudah merencanakan masa depannya, hari tuanya yang bisa lebih baik lagi. Dan di sini nanti Sarwenda ada kaitannya bekerja sama di dalam bisnis ya. Yang dilambangkan 3 koin ini bekerja sama di dalam bisnis yang baru, bisnis baru yang akan digeluti Sarwenda di hari tuanya. Nah, di sini juga ada simbol 2 ya, simbol 2. Nah, di sini ada 1, 2, 3 juga sama seperti di numerologi. Ini simbol 1, koin 1. Ini simbol 2 tongkat, sebuah kerjasama. Kemudian ini ada simbol 3 koin, kerjasama di dalam hal keuangan atau bisnis. Jadi di sini teman-teman, Sarwenda di hari tuanya juga masih bekerja. Cuma di sini ada angka-angka di mana keberuntungan yang menyertai Sarwenda di hari tuanya. Kalau tadi di numerologinya Ruben keberuntungannya di masa mudanya. Sedangkan Sarwenda di masa tua. Dengan Ruben di hari tua ada simbol-simbol seperti apakah di sini? Ada menara putus, teman-teman. Menara putus sebuah kejadian yang mendadak. Menara putus itu bisa proses hukum juga bisa sakit mendadak juga bisa sakit stroke juga bisa kecelakaan juga bisa, atau ada hal-hal lain yang mendadak sekali yang terjadi di dalam kehidupan Ruben ini hari tuanya. Kemudian ada simbol wanita dengan koin 9. Wanita ini simbol dari seorang wanita yang mapan, simbolnya seorang ibu yang mapan, yang mandiri di sini. Oh, bisa jadi ini adalah simbol dari perceraian Ruben dengan Sarwenda. Atau simbol yang lainnya, atau arti yang lainnya. Kita ambil saja langsung 3 ya untuk Ruben hari tuanya. The Moon, kekhawatiran, kegelisahan. 9 cangkir yang artinya apa ya, kayak memiliki daya tarik yang luar biasa. Raja Pedang. Jadi ini begini, di hari tuanya Ruben ternyata kartu perceraiannya keluar di sini, di mana simbol menara putus, simbol hubungan yang terputus dengan sosok wanita yang mandiri, sosok Sarwenda. Sarwenda tadi kan di root 1, sosok wanita yang mandiri,
yang mampu berdikari. Nah, di sini juga keluar menara putus dengan sosok wanita yang mandiri. Nah, ketika nanti berakhir hubungannya dengan Sarwenda, yang ada adalah kegelisahan. The Moon, gelisah, resah terkait kehidupan sehari-hari yang dilalui Ruben. Nah, Ruben di angkanya ini juga ada angka-angka resah, gelisah yang dilambangkan angka 5335, mudah gelisah, mudah panik gitu ya. Nah, disinilah bisa membuat hidup Ruben menjadi kurang beratur nantinya kalau pisah dengan Sarwenda. Kurang memperhatikan kehidupannya, kesehatannya juga dan lain sebagainya. Karena kalau ada istri kan dari makanan diperhatikan, juga disarani untuk istirahat dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang diri yang ada malah kurang terperhatikan kesehatannya, ya. Cerai dengan Sarwenda, Ruben ini masih memiliki daya tarik yang luar biasa buat lawan jenis. Ada 9 cangkir. Sekalipun orang tahu bahwa Ruben juga menderita sakit langka, tapi di sini daya tarik Ruben sangat luar biasa. Di sini ya ada 9 cangkir. Hanya saja di sini ada simbol Raja Pedang. Nah, Raja Pedang ini adalah simbol dari seseorang yang penuh ketegasan, walaupun kadang-kadang keputusannya itu menyakitkan orang lain. Jadi untuk bisa menjalin hubungan dengan Ruben itu nggak mudah. Ya mungkin kalau lagi cinta-cintanya, lagi suka-sukanya bisa dibilang gampang. Tapi kalau sudah bersama atau sudah menggeluti atau sudah menjalin hubungan, baru akan ada riak-riak perselisihan. Seperti di angkanya ini ada angka 48-nya 3 set yang melambangkan permasalahan-permasalahan yang bisa timbul Ruben dengan orang-orang dekatnya. Itu yang perlu diperhatikan ya. Jadi teman-teman, prediksi di nasib mereka di penghujung usia tuanya seperti ini. Ada simbol-simbol yang ada yang baik dan ada yang buruk tentunya, dan itu perlu diwaspadai. Terutama untuk Ruben ini ya. Hidupmu menjadi kurang teratur ketika kamu nanti bercerai dengan Sarwenda. Di sini sayang loh ya, di sini ada simbol 9 koin, simbolnya seorang ibu ini. Bahwa Sarwenda ini sosok yang mandiri, sosok yang mampu berdiri sendiri. Walaupun dulunya saat menikah dengan Ruben lebih cenderung Ruben yang bekerja, tapi setelah dia bercerai dengan Ruben akan bangkit di sini, menunjukkan saya bisa mandiri karena memang Sarwenda di angka root 1. Di angkanya Ruben ini kan bertengger 84, 3 set, kemudian juga ada angka sakok ya. Nah tentunya ini juga kurang bagus untuk Ruben, makanya perlu introspeksi diri, perlu bebenah diri. Cuma teman-teman, walaupun di angka Rubennya ini banyak karakter yang kayak keras kepala, kayak semau gue begitu, tapi di sini ketika angka lahir Ruben dengan Sarwenda dipadukan, karena mereka kan menjalin sebuah rumah tangga, yang terjadi malah ada keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup mereka loh ya, ketika mereka disatukan. Makanya kalau sampai Ruben cerai dengan Sarwenda, sayang sekali loh ya, sayang sekali. Di angka pernikahan mereka ada angka 87. 87 itu adalah adanya tekanan yang dilakukan oleh pengikut mereka. Nah, ini udah kejadian dalam rumah tangga mereka, ada hatersnya yang menyebarkan hoak-hoak yang begini yang begitu. Nah, kemudian dalam pertengkaran mereka juga lebih ke sakleknya. Ada yang nggak mau ngalah di sini. Ada angka 5452 loh ya. 54542 yang membuat pertengkaran-pertengkaran dalam rumah tangga mereka sering terjadi lebih karena kekerasan kepala, harus sesuai dengan prinsip saya dan lain sebagainya. Nah, juga terkait dari masalah keuangan yang boros. Ada simbol 63, keuangan yang boros, keuangan yang kurang dipertimbangkan masa-masa ini. Jadi masalah kesaklean juga masalah perencanaan keuangan. Nah, kalau perencanaan keuangan ini kan sesuai dengan prediksi tarot saya. Ada
ada kaitannya dengan masalah keuangan mereka bercerai, selain dari adanya sering berantem. Nah, dari angka rumah tangga mereka ini ada 2 set angka yang sangat bagus, angka keberuntungan. Yang pertama 213. Nah, 213 ini keberuntungan dimudahkan dalam hal rezeki dan lain sebagainya. Kemudian juga ada angka 369. 369 ini angka cuan, aktivitasnya untuk bisa mendatangkan uang atau kerja kerasnya untuk bisa mencari keuntungan, pada akhirnya sukses. Ya, ada kondisi begitu loh ini. Makanya buat Ruben, sayang loh kamu kalau bercerai dengan Sarwenda. Belum tentu kamu mendapatkan angka-angka hoki ketika kamu menikah dengan orang lain. Ditambah lagi memang ada karakter dirimu yang suka tidak cocok dengan orang-orang di sekitar. Angka pernikahan mereka juga ada angka 72. 72 itu sebenarnya ada kecocokan di antara mereka dengan Ruben. Angkanya ini teman-teman ada 3 set loh ya. 3 set keberuntungan. Dari awal pernikahan sampai tua. Nah, andai kata mereka tetap menjalin hubungan tidak sampai bercerai. Jadi dari awal pernikahan sampai akhir tuanya mereka akan ada keberuntungan ketika mereka bersama. Makanya saya nggak bosen-bosen memberikan nasihat online untuk Sarwenda dengan Ruben ini. Ketika kamu bercerai nanti kamu belum tentu mendapatkan pasangan yang sehoki ini loh. Cuman ya keras kepalanya itu loh yang membuat susah untuk mengalah di sini. Masing-masing berpegang pada prinsipnya. Nah, egonya yang begitu tinggi. Jadi sangat disayangkan sekali di sini. Lebih karena merasa nggak cocok saja. Perasaannya seperti itu, merasa nggak cocok. Kalau kamu minta cocok sama seseorang ya susah lah. Setiap orang itu memiliki pemikiran masing-masing. Walaupun kalau dilihat dari bagan ini ada kecocokan, hanya saja ada itu tadi, ada 54, 2 set ini yang melambangkan kesakloan. A ya A, B ya B, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, harus sesuai dengan aturan begini begitu. Ya seperti itu yang terjadi di dalam rumah tangga mereka. Ya, selain tekanan dari fansnya, juga ada kesakloan itu yang menjadikan hubungan Sarwenda dengan Ruben ini menjadi tidak harmonis. Ini seperti yang dibilang pengacaranya Ruben ya, mengenai prinsip. Nah, ini memang prinsip. Ada angka 5, angka 5 itu keras kepala, 4 itu rencana atau prinsip. Prinsip-prinsip yang dipegang kuku yang susah untuk difleksibelkan, yang susah fleksibel gitu ya, seperti itu ya.